Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan tugas final saya pada hari ini. Selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelum saya menjelaskan tugas saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lala Afrizia, saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Unit 2. Judul materi saya pada hari ini ialah tarekat-tarekat yang ada di Aceh dan biografinya. Dari banyak ulama di Aceh, ternyata ada 4 ulama besar yang sangat berpengaruh. Riwayat 4 ulama besar ini bersumber dari buku Paham Wujudiyah, karya Abuya Syekh Profesor Dr. Tengku Haji Muhibbuddin Muhammad Wali yang dirangkum oleh Sejarah Aceh. Nama-nama 4 ulama besar yang ada di Aceh ialah 1. Syekh Hamzah Pansyuri. Syekh Hamzah Pansyuri adalah tokoh sufi terkenal di Aceh. Beliau lahir di Pansur Singkil, Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alaidi Riyad Shah pada tahun 1589 sampai dengan 1604 atau 997 sampai dengan 1011 Hijriah hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Beliau merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Parsi, dan semenanjung Arab. Beliau ahli dalam ilmu fikih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah, dan lain-lain, serta fasih berbahasa Arab, Parsi di samping bahasa Melayu dan Jawa. Syekh Hamzah Pansyuri dan Syamsuddin Sumatrani merupakan 2 tokoh sufi yang sepaham dan hidup lebih dahulu dari 2 ulama terkemuka lainnya yang pernah hidup di Aceh, yakni Abdul Rauf Singkil Pansuri dan Nuruddin Ar-Raniri. Besar yang hidup di Aceh pada beberapa dasawarsa 10 tahun terakhir abad ke-16, 3 dasawarsa pertama abad ke-17. Gurunya ialah Hamzah Pansyuri dan pernah belajar dengan Pangeran Sunan Bonang di Jawa. Beliau menguasai bahasa Melayu, Jawa, dan Arab. Antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah ilmu tasawuf, fikih, tauhid, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Sunan Alaidi Riyad Shah dan Sultan Iskandar Muda, beliau memegang jabatan yang sangat tinggi dan kerajaan Kesultanan Aceh. Beliau dilantik sebagai penasihat kepada kedua sultan tersebut. Yang ketiga adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nama lengkapnya ialah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Aishi Syafi'i. Ia wafat pada tanggal 22 Zulhijjah 1069 Hijriah atau 21 September 1658 Masehi di kota kelahirannya ialah kota Pelabuhan Ranir, Gujarat, India. Sayang, tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Beliau seorang ulama besar, penulis, ahli fikir, dan syekh tarikat Rifaiyah di India yang merantau dan menetap di Aceh. Ia lahir sekitaran pertengahan kedua abad ke-16. Pendidikan awalnya dalam masalah keagamaan, menggantikan Malaka yang jatuh ke penguasaan Portugis. Berkat kesungguhannya, ia berhasil menjadi ulama besar yang berpengetahuan luas. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Tarim, Yaman. Tarim adalah pusat studi ilmu agama pada masa itu. Setelah menunaikan ibadah haji dan ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 1621 Masehi atau 1030 Hijriah, ia kembali ke India. Setelah kembali ke India dan mengajar di samping sebagai syekh tarikat Rifaiyah, ia merantau ke Nusantara dan memilih Aceh sebagai tempat menetap. Ia datang ke Aceh karena mengetahui Aceh menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan politik, serta pusat studi agama Islam di kawasan Asia Tenggara.
menggantikan Melaka yang jatuh ke penguasaan Portugis. Berkat kesungguhannya, ia berhasil menjadi ulama besar yang berpengetahuan luas, tercatat sebagai syekh tarikat Rifaiyah dan bermazhab Syafi'i. Hubungan baik Syekh Nuruddin dengan Sultan Iskandar Sani di Aceh memberi peluang kepadanya untuk mengembangkan ajaran-ajaran di bawahnya. Yang keempat adalah syekh terakhir, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau adalah salah satu dari 4 ulama terkemuka yang pernah lahir di Aceh pada abad ke-17. Sedangkan 3 ulama lainnya adalah Syekh Hamzah Pansyuri, Syekh Syamsuddin Sumatrani, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa ia lahir sekitaran 1615 Masehi di Singkil yang terletak di ujung paling selatan pantai barat Aceh, sekampung dengan Syekh Hamzah Pansyuri dan juga putra dari saudara Syekh Hamzah Pansyuri sendiri. Ia tumbuh dan berkembang sebagai calon ulama di Aceh, berada dalam puncak kejayaan di bawah pimpinan sultan yang terbesar, yaitu Sultan Iskandar Muda. Untuk memperdalam pengetahuan agamanya, ia berangkat ke Saudi Arabia sekitaran tahun 1643 Masehi. Pada saat negeri Aceh dipimpin oleh Kesultanan Safiatuddin yang berada dalam kekacauan politik dan bertentangan paham keagamaan, Syekh Abdul Rauf tidak segera langsung menuju Mekah, tetapi terlebih dahulu bermukim pada banyak tempat yang menjadi pusat-pusat pendidikan agama di sepanjang jalur perjalanan haji. Setelah beliau sampai di Mekah dan Madinah, beliau melengkapi ilmu lahir, ilmu agama, ilmu Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih yang telah dimilikinya, dan dilengkapi pula dengan ilmu yakni tasawuf dan tarikat. Itulah 4 ulama besar yang sangat berpengaruh di Aceh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.